warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan saya Siti Rohmah, mahasiswa PPG dalam jabatan Bet 1 UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 2112410005 sekaligus sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Panjairan. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Sholat Idain. Materi ini merupakan materi fikih kelas 4 semester 2. Kira-kira bagaimana videonya? Yuk kita simak sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Keren, pada semangat. Gimana pakaiannya udah rapi? Duduknya sudah lurus? Bangkunya belum lurus, lurusin dulu. Oke, yang ini belum lurus. Biar kita siap belajar. Oke, bagus, keren. Masih ada sampah nggak? Baju udah rapi, duduknya sudah lurus, sudah rapi, kelasnya sudah bersih, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Pelajaran apa sekarang? Pelajaran sebelum belajar, kita seperti biasa harus berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin? Siapa? Oke, mimpin dulu. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berbaca doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua absen dulu ya. Yang dipanggil namanya jawab hadir. Elvira Destiana, Hadir. Krisna Fitri, Hadir. Jul Arfan Junaidi. Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya? Ya. Alhamdulillah.
punya gambar. Cermati, dilihat ya. Nah, yang kalian lihat gambar apa di depan? Orang sedang sholat. Sebelahnya gambar apa? Sedang apa? Salaman, maaf-maafan. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar, sholat apa saja yang kalian sudah diketahui? Yang sudah kalian ketahui. Sholat apa? Sholat maghrib. Ada sholat yang lain? Sholat duha. Ada lagi? Betul, udah pada pintar ternyata kelas 4 ini. Seperti yang kalian lihat gambar di sini, setelah sholat ada salam-salaman. Biasanya setelah sholat berjamaah di lapangan atau di masjid, terus setelah salam-salaman adalah kita sholat Idul Fitri. Bisa juga sholat Idul Adha. Nah, berarti anak-anak, sekarang yang akan kita pelajari adalah judulnya tentang sholat Idain. Sholat Idain ini ada tujuannya, ada pembelajarannya. Peserta didik kalian, siswa, harus diharapkan mampu satu, memahami pengertian sholat Idain. Boleh baca bareng-bareng. Tujuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keempat ini tujuan pembelajarannya ya. Diharapkan kita semua siswa mampu dari 4 poin ini. Oke. Ada video, silahkan simak. Kalian sudah menyimak video barusan? Video apa? Takbiran. Kenapa di video tadi pada senang, pada bahagia? Betul, menyambut hari kemenangan. Itu buktinya bahwa umat Islam bahagia menyambut hari raya karena suatu kemenangan untuk bagi umat Islam. Oke. Sholat Idain ini anak-anak ada beberapa yang akan kita pelajari ya. Yang pertama pengertian sholat Idain. Yang kedua hukum dan pelaksanaannya. Dan yang ketiga sunah-sunah sholat Idain. Dan yang keempat hikmah sholat Idain. Pengertiannya anak-anak, sholat Idain itu sholat 2 hari raya. Sholat 2 rakaat pada 2 hari raya, yaitu pada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Idul Fitri 2 rakaat, Idul Adha 2 rakaat. Pintar. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Paham tuh? Jadi Idul Fitri kembali berbuka.
yang dimaksud di sini adalah dikatakan kembali berbuka ialah umat Islam sudah melaksanakan puasa selama 30 bulan atau 30 hari. Makanya umat muslim dikatakan kembali berbuka. Hukumnya apa anak-anak? Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Itu hukumnya ya. Ada sunnah-sunnah yang sebelum melaksanakan Idul Fitri. Ada sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama apa? Mandi sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, memayang pakaian. Yang ketiga, memayang pakaian yang bagus yang dimiliki saja. Jangan nyari-nyari yang nggak ada. Yang kita miliki yang paling bagus itu pakai pada hari raya. Yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. Sama loh, Idul Adha juga ada sunnah-sunnahnya sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha sama, ada sunnah-sunnah sebelum dilaksanakan sholat. Apa saja kan? Yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Adha. Mandi dulu sunnah, niatkan mandi untuk sholat Idul Adha. Yang kedua, tidak minum, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Yang tadi Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Kalau Idul Adha sunnahnya tidak makan dulu. Nah, yang ketiga, makan wangi-wangian, yang alkohol ya. Wanginya yang kalem. Terus sama sama kayak sholat Idul Fitri, masuk dari pintu sini, keluar dari pintu sini. Yang terakhir apa? Sukanya ada kan khutbah? Dengarkan, itu mendapat pahala sudah. Dari keterangan tadi antara sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ada perbedaan sedikit ya? Betul? Contohnya apa? Makan dan minum sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha ya, jadi antara kesunahan Idul Fitri dan kesunahan Idul Adha ada perbedaan sedikit ya. Yang terakhir
di bawah. Wih, kapten. Taruh ke Iya, kapten. yang nulis siapa? Anis. Kasih ganjel lakinya. Satu bolong. Yang nulis yang ngerti. Sambil kami silakan diskusikan, cari jawabannya di buku boleh. Yang ini udah selesai. Yang ini udah selesai. Jadi kalau sudah selesai semua, dengarkan anak-anak, perhatikan. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, perwakilan satu orang dari setiap kelompoknya. Pertama dari kelompok A dulu. Presentasikan, baca di depan hasil diskusinya. Kelompok A, siapa perwakilannya? Silakan maju. Hani. Maju. Bawa tulisannya. Kasih jalan. Ya, yang lain jangan berisik ya. Silakan bacakan. Judulnya sebut, nama kelompoknya, yang dipelajarinya apa? So, silakan, maju dikit. Maju dikit nih, sini. Nah, ya, so, silakan. Yang kencang. Nama kelompok A, materi yang dipelajari, pengertian hukum dan waktu pelaksanaannya. Hasil Baik, dengarkan. diskusi. 1. Pengertian sholat hidayat. Sholat id adalah 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kelompok B, silakan perwakilannya. Jangan langsung aja baca nih. Yuk, silakan baca. Langsung. Yang lain dengarkan. Sekarang perwakilan dari presentasi dari kelompok C. Silakan perwakilannya. Yang lain harap dengarkan, jangan berisik. Hasilnya. Nama kelompok C, Hikmah sholat idain. Hasil diskusi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Memupuk rasa persaudaraan. 3. Saling mengenal berjamaah, kita akan saling mengenal dengan jamaah lain. 4. Untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat. 5. Sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. 6. Saat yang tepat untuk saling memberi semangat. 9. Menguatkan tali silaturahmi. Dengan berjamaah kita bisa bertemu banyak orang dengan mengetahui kondisi mereka, sehingga secara psikologis kita akan merasa lebih dekat dengan para jamaah. Ya, bagus. Nah, ini hasil kerja kelompok kalian. Kelompok A bagus, kelompok B bagus, kelompok C sudah bagus. Ya. Anak-anak, dari pertama sampai akhir bisa kita pahami bersama? Bisa ulangi ya, sama-sama ya. Dari pengertian sholat idain.
sama-sama.